Ini adalah This is Daryl Cryptomology episode yang ke-7. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen This is Daryl Cryptomology episode yang ke-7 teman-teman ya. Jadi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu kripto, saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan ingat, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain dan nawarin investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan ya. Jadi jangan transfer teman-teman, oke? Nah teman-teman, berbicara tentang cryptocurrency ya, terutama Bitcoin dan juga Ethereum dan sejenisnya, top 10-nya ya. Jadi di hari Sabtu kemarin itu mengalami namanya flash crash teman-teman ya. Flash crash itu dia kena dip teman-teman ya, kena koreksi yang cukup dalam ya. Dari harga 62.000 turun sampai sekitar 54.000. Jadi penurunannya itu sekitar 9.000 bahkan low-nya teman-teman ya. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa di kripto kemarin yang sempat geger ya. Tapi apakah ini menjadi awal bearish dari Bitcoin ataukah ini hanya sekedar dip aja teman-teman ya, atau sekedar koreksi saja untuk naik lebih tinggi ya. Nah ini akan semua gue bahas di monitor supaya bisa lebih jelas ya. Yang pasti kalian jangan panik menghadapi seperti ini karena secara garis besarnya ya teman-teman ya, secara garis besarnya cryptocurrency itu masih dalam kondisi bull teman-teman ya. Jadi untuk lebih jelasnya gue akan jelaskan di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So sekarang yuk kita langsung ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang yang kalian lihat ini gue pakai trading view ya teman-teman buat melihat yang namanya cryptocurrency market cap-nya seperti apa teman-teman ya. Jadi sesuai pembahasan awal ya, hari ini gue bakal ngomongin tentang kripto terutama Bitcoin teman-teman, yang mana di hari Sabtu kemarin ya teman-teman ya, minggu kemarin itu kripto koreksinya dalam ya, cukup dalam sekitar 9.000 kalau nggak salah perubahan penurunannya teman-teman ya, dari 62 sampai ke low-nya 53 something gitu teman-teman ya. Dan itu cukup dalam untuk penurunan Bitcoin, terdalam mungkin selama beberapa bulan terakhir ya. Dan ini yang dikhawatirkan apakah ini menjadi awal dari pembalikan arah tren ya, yang mana seperti yang kita tahu Bitcoin itu selalu membuat all time high dan akhirnya dia sekarang koreksinya cukup dalam. Apakah ini menjadi awal untuk perubahan tren ataukah ini hanya sekedar koreksi saja gitu ya. Dan untuk melihat itu semua, gue akan jabarin teman-teman tentang pertama dari newsnya dulu apa ya yang mempengaruhi kenapa sih Bitcoin bisa turun sampai seperti itu ya. Kemudian dari market cap-nya kita bedah juga bagaimana kondisi market cap-nya untuk kripto, dan juga nanti kita bedah secara chart-nya untuk Bitcoin dan juga beberapa altcoin teman-teman ya, seperti itu. Oke, pertama dari news teman-teman ya. Kenapa sih yang mengakibatkan Bitcoin itu bisa turun seperti itu ya. Newsnya itu berhubungan, yang pertama itu tentang money laundry teman-teman ya. Jadi ada dugaan money laundry yang dilakukan oleh institusi-institusi yang money laundry itu dilakukan di instrumen Bitcoin ya. Nah itu mau ditindak katanya sama pengawas di US sana teman-teman. Nah itu menjadi pemicunya ya. Nah kemudian begitu keluar berita tersebut, nggak lama kemudian satu hari berikutnya itu langsung Bitcoin itu terlikuidasi sekitar 10 billion teman-teman, 6 sampai 10 billion dollars itu terlikuidasi buy positionnya. Jadi orang-orang pada keluar teman-teman ya, seperti itu. Nah itu yang membuat market Bitcoin itu turun sampai segitu dalamnya. Nah itu berita besar itu biasanya menjadi pemicu teman-teman ya, menjadi trigger ya. Nah untuk berikutnya kenapa bisa turun seperti ini sampai di hari Selasa ya, tanggal 20 April ini video saya buat. Karena karena panic selling dari retail teman-teman ya. Retail itu selalu mengikut apa yang big player ya atau smart money itu lakukan. Jadi kalau misalnya smart money buang barang, retail itu pasti panik dan juga mereka pasti ikut-ikutan buang. Tapi apakah ini merupakan awal dari pembalikan arah tren ya? Sekarang kita kaji dulu dari cryptocurrency market cap-nya teman-teman ya. Jadi ini gue pakai trading view. Kalian bisa lihat ya, ini pertama gue dari Bitcoin dulu ya. Secara market cap teman-teman, sekarang Bitcoin itu market cap-nya itu kripto ya, termasuk Bitcoin seluruhnya itu berada di 1,9 triliun, yang mana ini masih sangat-sangat aman teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita secara trennya pun dia masih berada di bullish ya, di minor trennya itu masih ada di bullish ya, belum sampai break ke bawah gitu loh. Apalagi di major trennya ya itu juga masih bullish sekali ya. Jadi saya rasa di 1,9 triliun nih masih aman ya untuk market cap Bitcoin ya. Jadi dia belum ternyata tuh tidak ada flow out money yang sebenarnya besar sekali di dalam crypto market, itu enggak ya. Dia hanya turun beberapa persen aja kalau dari segi market cap-nya. Itu dari crypto market cap. Nah, kalau misalnya dari altcoin ya teman-teman ya, kripto di luar BTC juga sama teman-teman, ini juga lebih landai lagi. Dia masih sekitar turunnya tuh hanya sekitar berapa ya, 100 billion teman-teman ya. Jadi 100 billion
bahkan nggak nyampe nih kayaknya ya. Dari high-nya 1,1 ya turun sampai ke 888. Oke lah, sekitar 100 lebih ya, 109 lebih. Nah, ini juga masih aman sebenarnya, dari bullish-nya juga masih bullish minornya gitu teman-teman, walaupun di sini ada pattern rising wedge seperti ini yang ternyata rising wedge-nya tidak terbentuk teman-teman ya. Dan di sini kan sebenarnya ada ascending triangle yang sudah di break ya. Sekarang dia lagi koreksi ke bawah. Nah, ini jadi kalau menurut market cap-nya, menurut saya teman-teman ya, ini menurut saya ya, jadi itu masih dalam tahap koreksi aja, bukan pembalikan arah tren teman-teman. Jadi kita harusnya masih aman ya untuk Bitcoin ya, untuk kripto ini masih aman, terutama di di market cap-nya, dari segi market cap-nya yang mana masih 1,9 T, itu masih menurut gue masih aman banget ya. Nah, sekarang dari market dominance-nya kita lihat ya. Sekarang Bitcoin tuh dominance-nya cuma 53% dan kriptonya altcoin-nya itu sekitar 47%, 46 sekian persen ya. Dan ini sudah mau 50-50, sudah mau masuk ke altcoin, dan ini sebenarnya hal ini adalah hal yang bagus. Orang-orang mulai berpindah dari Bitcoin ke altcoin ya. Jadi nanti teman-teman yang megang altcoin mungkin dia akan recovery-nya akan lebih cepat ya teman-teman, dari segi presentasi seperti itu kalau misalnya terjadi recovery. Oke, itu ya teman-teman dari market cap-nya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ya, sekarang dari chart-nya. Oke, dan ini akan gue bahas teman-teman dari chart-nya. Sekarang dari daily-nya ya. Dari daily-nya teman-teman kalau bisa dilihat, dia memang sudah break, dia punya pattern rising wedge seperti ini. Dia akan turun ya, tetapi dia masih berada di jalur bullish ya. Kenapa? Karena swing low terakhir di sini dia belum di break teman-teman ya. Jadi swing low-nya terakhir itu di sekitar 50.600-an. Nah, ini kalau misal sampai di break, ini menjadi awal yang berbahaya ya, cukup berbahaya gitu ya. Ini dari segi daily-nya, jadi batas daily-nya itu di 50.600. Kalian perhatikan di level tersebut, apakah di level 50.600 itu dia bisa bertahan Bitcoin di atas level tersebut. Nanti begitu video ini diupload dari Kamis, kalian langsung lihat ya apakah harga itu sudah tembus 50.600 ataukah dia malah ribuan ke atas gitu ya. Nah, untuk jangka pendeknya teman-teman, saya turun ke H4 di sini ya. Saya menemukan satu fakta yang cukup cukup oke teman-temannya di sini. Sebentar ya. Nah, oke, kalau misal dari H4-nya teman-teman, kalau misalnya kita bisa lihat di sini ya. Sebentar, dari D1-nya dulu deh. Nah, dari D1-nya ini teman-teman ya, ini kan ada divergence ya. Kalau misalnya kalian perhatikan ya, di sini ada divergence. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya juga di sini sih sebenarnya. Jadi dia sudah break, dia punya trend minor kecilnya, dia nanti akan retrace ke atas di sini. Nah, level yang harus diperhatikan untuk Bitcoin-nya ini, walaupun dia naik ke atas teman-teman, recovery ke atas, tapi kita harus lihat di level 58.130-an sampai 59.700. Jadi level ini yang saya blok teman-teman ya. Ini menjadi daerah supply-nya si Bitcoin yang terdekat ya. Jadi kalau misalnya dia harus melewati level ini kalau misalnya dia masih mau up ya. Jadi begitu dia naik ke atas, recover ke 58.000, 59.000, ini menjadi pilihan kalian. Kalau misalnya di level 58.000 sampai 59.000, kalian portfolionya sudah positif, sudah plus, kalian mau main safe dulu, kalian clear position, itu boleh banget ya. Kenapa? Karena ini udah ada bearish divergence, yang mana bearish divergence sudah break neckline-nya dan dia sudah mau jadi teman-teman ya. Jadi ini kemungkinan besar ada kemungkinan pada saat dia ke level ini, ke area ini yang saya merahin, dia akan reject ke bawah dan dia akan terus turun, mungkin bisa sampai ke low-nya di 50.000. Ya, itu kemungkinan pertama teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kemungkinan kedua, begitu dia naik ke atas dan dia break dan bertahan close teman-teman, close-nya di level di atas 59.800, let's say di 60.000 ya, 60.100 gitu ya. Dia bisa close di situ di daily-nya, itu aman teman-teman. Itu bakal naik terus Bitcoin. Bahkan dia bakal bisa bikin all time high lagi di 66.000. So, penentuannya di level ini ya, sekarang berada di tahap-tahap krusial sebenarnya Bitcoin ya. Dia bisa bertahan di atas 50.000 ya. Level pertama yang cukup aman dijebol di atas itu adalah sekitar 55.500, itu titik aman pertama. Kalau dia bisa close di atas 55.500 teman-teman ya, itu menjadi titik aman Bitcoin yang pertama. Yang keduanya, dia bisa aman kalau misalnya dia bisa close di atas 59.800. Itu adalah target Bitcoin berikutnya. Nah, dari H4-nya kalau misalnya kita lihat ya di time frame yang lebih kecilnya, ini secara trendline minornya ya di H4 ini dia memang sudah break ya. Kemarin dia sempat recovery sebentar sedikit ke atas, tapi dia nggak berhasil masuk ke daerah bermain di atas jalur bullish-nya lagi teman. Bahkan sekarang moving average-nya sudah mulai bergerak ke bawah. Dan ini secara trend minornya
menunjukkan bahwa Bitcoin ini akan masuk ke trend bearish-nya teman-teman ya. Bisa sampai mana turunnya? Mungkin ya itu tadi saya bilang ya, dia low, kalau low-nya ditembus teman-teman ya. Ini kita bisa hitung ya, kalau low-nya ditembus dia bisa turun sampai mana ya. Kita bisa hitung di sini ya. Kita di sini kita nyalakan di 172-nya, 1618-nya, terus kemudian 227-nya dan ini ya, ini. Oke. Nah, ini teman-teman ya, ini level-level yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama di sini, yang kedua di sini ya teman-teman ya. Ini adalah level yang kalian harus perhatikan. Pertama turunnya sampai di level 47.300 sampai ke 49.500, itu target pertama Bitcoin. Kemudian kalau turun lagi berikutnya bisa ke 40.100 sampai 43.000. Itu menjadi target kedua ya. Yang mana ini target kedua ini adalah tempat beli si waktu itu siapa sih, Elon Musk yang beli di sini nih, di harga average ini nih 41.000 sampai 43.000. So, ya itu skenario terburuknya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian menuju ke situ ya kalian hitung aja money management kalian seperti apa. Tapi kalau misalnya kalian memang hodl teman-teman ya, maksudnya kalian tuh bakal nge-hold Bitcoin terus sampai kapanpun, ya itu kalian gak usah pusing masalah ini sih. Ini buat kalian yang trading aja yang menurut kalian kalian masih butuh uangnya liquid segala macam ya, inilah plannya seperti ini. Jadi waktu terdekatnya ingat 50.000-an, sekitar 50.000 teman-teman ya. 50.500 itu adalah menjadi target pertamanya. Jangan sampai dia di bawah itu Bitcoin. Kalau di bawah 50.500 itu akan menjadi suatu yang berbahaya untuk Bitcoin. Oke. Nah, itu teman-teman ya untuk Bitcoin seperti itu. Sekarang saya mau bahas tentang altcoin. Yang pertama Ethereum ya. Nah, untuk Ethereum ini teman-teman ini juga sama ya, sama kurang lebih teman-teman ya. Dia sekarang berada di area demand-nya. Ethereum ini justru lebih enak teman-teman. Kenapa? Karena kelihatan area demand-nya di sini ya. Di level 1980 sampai ke level 2100-an itu area demand-nya. Kalau kita lihat di pivotnya itu 2050 teman-teman ya, area demand-nya. Jadi begitu dia kena nih, sekarang dia di area demand, dia mungkin akan mantul ke atas ya. Tapi kalau misalnya dia break area demand-nya ke bawah, ini bisa-bisa jadi dia akan turun ke level 1700-an lagi teman-teman ya. Ini menjadi area pivotnya kedua di 1700-an. Ini area buy-nya kedua. Oke. 1.700 dolar teman-teman ya, itu untuk Ethereum. Nah, di sekitar sinilah. Oke, untuk Ethereum seperti itu nggak terlalu sulit untuk dibaca karena dia sudah kebaca nih area di mana, di area sekarang ya, di level 2050-an. Nah, jadi itu bisa kalian kalau misalnya kalian trader, kalian bisa buy di sekarang sebenarnya ya. Dengan stop loss-nya itu cukup rendah di level 1930-an ya. Jadi kalian jaganya cukup enak. Kalau misalnya kalian mau nambah posisi, saya rasa ini menjadi waktu yang tepat untuk Ethereum seperti itu. Nah, untuk dari H4-nya kalau kita perhatikan ya, ini dari volumenya, segi volumenya banyak yang buang memang teman-teman, dia masih banyak yang buang tapi diimbangi sama yang beli. Nah, ini sebenarnya kita tinggal tunggu aja sih paniknya ini selesai ya. Kalau misal paniknya ini selesai, dia market mulai panik sellingnya habis ya, dia masuk ke despair segala macam. Nanti itu justru yang pada saat marketnya itu panik buy, itu yang masih kita lihat dia bakal naiknya segede apa tuh gitu ya. Dan ini di H4 juga ada chance untuk bikin double bottom di sini ya. Kalau misalnya double bottomnya jadi, itu bisa merupakan menjadi signal reversal yang cukup baik ke atas gitu loh. Nah, itu ya, jadi saya rasa nih Ethereum ini cukup untuk menggambarkan mewakilkan altcoin lain ya. Nah, kalau misalnya gimana kalau misalnya kalian ada nggak altcoin yang istimewa di minggu-minggu seperti ini? Ada yang namanya Doge ini ya, Dogecoin lagi, ini koin lucu-lucuan yang benar-benar lagi istimewa banget ya. Kenapa? Karena ya di saat semuanya turun dia naik sendiri teman-teman ya, dia naik sendiri nih si Doge ini ya. Dan ini menurut chart patternnya pun ya, menurut candle patternnya pun dia masih akan naik teman-teman ya. Ini sini ada satu candle Marubozu yang sangat besar sekali ya, dan dia turun sampai ke pivotnya sini ya. Kemudian dia recover, turun ke pivotnya di sebelah sini, dan kemudian dia reject lagi ke atas dan dia naik. Dan terakhir teman-teman ya, dia membuat doji yang kemungkinan besar doji itu akan di break ke atas. Ini kalau misalnya kita kurungin seperti ini, kalau dia break ke atas ini di level close di atas level 0,425 aja ya, dia close di atas itu dia bisa up lagi ke atas teman-teman ya. Dan kalau misalnya dilihat dari H4-nya si Dogecoin ini, nah ini juga patternnya dia membuat pattern bullish ya. Jadi di sini dia build up ke atas dengan membuat rectangle pattern seperti ini, yang mana dia continuation bullish up ya ke atas ya. Jadi si Dogecoin ini masih bisa up dengan target berapa Dogecoin? Targetnya Dogecoin itu kalau misalnya dia mau up teman-teman ya, kita bisa bisa jaga di level ini, area ini yang pertama ya, di 0,5 sampai sekitar 0,58 ya, 0,50 sampai 0,58 dolar, dan target idealnya di level 0,72 sampai 0,8 dolar seperti itu.
Apakah Dogecoin ini akan menuju $1? Bukan hal yang mustahil teman-teman ya. Kalau misalnya kondisi seperti ini terus, Dogecoin ke $1 itu bukan hal yang mustahil. Oke, seperti itu ya. Jadi itu gambaran sedikit koin-koin yang masih bisa melesat walaupun berada di di kondisi yang seperti ini gitu ya. Oke, itu aja sih teman-teman yang mau gue bahas tentang perkoinan ya. Jadi sekali lagi jangan panik teman-teman. Ini Bitcoin ini masih market cap-nya masih bagus, masih segalanya masih oke ya. Jadi ini jangan panik ya untuk Bitcoin seperti ini. Kalau misalnya kalian masih mau buy, mungkin ini salah satu chance kalian untuk beli ya Bitcoin. Kenapa? Karena ini harganya juga udah oke teman-teman ya. Harganya itu sudah dibilang cukup murah karena dia sudah terkoreksi sampai sekarang bahkan 53.705 nih hari ini tanggal 20 April ya, ini sampai ke 53.743. Itu merupakan harga yang murah. Dan sekarang ini pun berada di Quasimodo-nya teman-teman ya. Di area Quasimodo-nya si Bitcoin ini. Yang mana kalau misalnya Bitcoin turun sampai di bawah 53.000 itu saya rasa sih udah berbahaya teman-teman ya. Sudah berbahaya. Kemungkinan besar kalau misalnya dia turun sampai di bawah 53.000, 50.000-nya itu akan segera tercapai ya teman-teman ya. Jadi itu bisa diperhatikan kalau misalnya kalian mau melihat nanti di level ini ada reversal segala macam ya, atau kalian mau memang beli tujuan Bitcoin itu untuk investasi, kalian bisa beli di saat-saat yang seperti ini ya. Ini menjadi kesempatan kalian justru untuk beli Bitcoin di harga yang cukup murah seperti itu. Oke, mungkin ini dulu yang bisa gue sharing. Videonya tidak terlalu panjang. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Nah teman-teman, itulah pembahasan gue tentang Bitcoin dan juga kripto yang lainnya ya, terkait dengan koreksi yang dilakukan di hari Sabtu kemarin sampai hari sekarang ya, hari Selasa tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 20 April teman-teman ya. Jadi ini hari ini dibuat videonya, itu gue sudah bahas kemarin sampai hari ini di monitor tadi gitu ya. Nah itu semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu forex, saham maupun kripto, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue gak pernah punya grup lain, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain, nawarin investasi, suruh transfer, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipu teman-teman ya. Jadi jangan transfer, kalian harus hati-hati. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang merasa membutuhkan informasi yang ada di video ini ya teman-teman ya. Dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, kalian tinggal komen aja di bawah. Gue pasti akan baca komen kalian dan juga gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian teman-teman. Thank you teman-teman, sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Thank you.